Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Tisa. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, pada bab ini kita akan membagi menjadi dua, yaitu yang pertama bab sistem gerak pada tumbuhan dan hewan, dan yang kedua adalah sistem gerak pada manusia. Ya, jadi akan kita bagi menjadi dua bab ya. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Gerak itu terjadi pasti karena adanya rangsangan. Entah itu tersentuh maupun rangsangan dari dalam tubuh. Tidak terkecuali pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan itu tidak bisa bergerak berpindah tempat. Maka dari itu, gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif atau tidak berpindah tempat. Berbeda dengan hewan yang geraknya itu berpindah tempat. Gerak berpindah tempat ini dinamakan gerak aktif. Ya, sistem gerak ini akan kita bagi menjadi dua subbab. Yang pertama itu gerak pada tumbuhan dan yang kedua adalah gerak pada hewan. Ya, kita akan membahas yang pertama gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 gerak. Yang pertama ada gerak etionom, gerak endonom, dan gerak higroskopis. Pada gerak etionom nanti akan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga adalah gerak nasti. Nah, kita akan kupas satu persatu pada bab ini. Dari ketiga ini, perbedaannya apa saja sih? Atau apa itu gerak etionom, endonom, dan higroskopis? Miss Tisa sudah jelaskan pada pertemuan minggu lalu, yaitu gerak etionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar tumbuhan tersebut. Gitu. Misalnya rangsangan seperti sentuhan, maupun rangsangan dari suhu, dan masih banyak lagi. Sedangkan gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi rangsangan dari dalam dirinya sendiri. Jadi dari dalam tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, gerak higroskopis merupakan gerak yang diakibatkan oleh perubahan kadar air dari dalam dirinya. Gerak etionom tadi dibagi lagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, taksis, dan nasti. Dari ketiga gerak ini masih banyak lagi, ada beberapa jenis-jenisnya. Dari gerak tropisme sendiri terbagi menjadi beberapa, taksis dan nasti juga. Nah, gerak tropisme ini apa? Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, untuk gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan atau sebagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jadi, yang membedakan gerak tropisme dan taksis, untuk tropisme itu gerak sebagian tubuh tumbuhan. Sedangkan untuk gerak taksis, itu bisa seluruh tubuh ataupun bisa hanya sebagian dari tubuh tumbuhan. Dan untuk gerak tropisme itu arah gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sama seperti gerak taksis, yaitu arah perpindahannya dipengaruhi juga oleh arah datangnya rangsangan. Lalu bagaimana dengan yang nasti? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di sini yang membedakan yaitu gerak nasti dengan gerak tropisme dan taksis, arah gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Begitu. Nah, untuk persamaannya, nasti ini hampir sama dengan tropisme, yaitu hanya gerak sebagian tubuh tumbuhan saja. Seperti yang sudah Miss Tisa jelaskan, gerak tropisme, taksis, dan nasti itu terbagi menjadi beberapa jenis lagi. Anak-anak minggu lalu sudah mencari jenis-jenis dan
Pengertian dari beberapa jenis dari gerak tropisme, taksis, dan nasti. Untuk gerak tropisme dibagi menjadi 4, yaitu ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Sedangkan gerak taksis itu dibagi menjadi 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Kemudian untuk gerak nasti itu dibagi menjadi 6. Ada seismonasti, niktinasti, haptonasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Ya, banyak sekali ya. Tapi ini semua sangat penting dan banyak perbedaannya. Jadi masing-masingnya itu memiliki cirinya dan tidak ada yang sama. Gerak yang pertama, yaitu gerak tropisme, tadi dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4. Fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Sebelum kita bahas apa saja dari jenis-jenis gerak tropisme, anak-anak harus tahu dulu, apa sih gerak tropisme itu? Jadi gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, untuk jenis yang pertama, yaitu gerak tropisme, fototropisme. Sebagai contoh, nah ini dia. Namanya fototropisme. Foto itu berarti apa? Cahaya. Jadi, namanya fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Sebagai contoh ini, di dalam gambar ada tumbuhan, ada 2 tumbuhan, di mana satu tumbuhan itu menjauhi arah datangnya rangsangan atau arah datangnya cahaya, sedangkan tumbuhan yang kedua, pertumbuhannya itu mendekati arah datangnya cahaya. Nah, ini dinamakan fototropisme negatif, sedangkan yang mendekati itu dinamakan fototropisme positif. Yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Selanjutnya, gerak tropisme yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme adalah geo. Geo itu berarti bumi. Nah, berarti maksudnya adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kemana sih? Ke bawah atau ke atas? Pasti ke bawah atau ke arah bumi ya. Nah, di sini mesti saya memiliki gambar. Nah, di sini ada positively geotropic dan negatively geotropic. Berarti yang masuk atau yang mendekati arah gravitasi bumi itu dinamakan positif geotropisme atau geotropisme positif. Sedangkan yang menjauhi dari gravitasi bumi itu dinamakan geotropisme negatif. Jadi geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan ke arah gravitasi bumi. Ada 2 ya jenisnya, tadi yang positif yang mendekati gravitasi bumi, dan yang negatif itu yang menjauhi gravitasi bumi. Yang selanjutnya hidrotropisme. Hidro itu apa sih maksudnya? Air artinya ya. Nah, di sini mesti ada gambar. Di sini ada pasir, kemudian di sini ada pot yang berisikan air, dan di sini ada tanaman atau tumbuhan. Nah, lihat pergerakan dari akar tanaman. Akar tanaman ini mendekati ke air. Ya, berarti ini dinamakan gerak hidrotropisme positif. Ya. Jika geraknya itu menjauhi air, berarti namanya hidrotropisme negatif. Namun biasanya namanya tumbuhan pasti memerlukan air, sehingga geraknya itu biasanya adalah gerak hidrotropisme positif, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air yang mendekati ke air, ya, yang hidrotropisme positif. Selanjutnya gerak tropisme yang keempat, yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme. Tikmo
itu artinya adalah sentuhan. Jadi gerakan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, ini contohnya. Ini ada tumbuhan sirih. Anak-anak pasti tahu tumbuhan sirih itu tumbuhnya seperti apa. Ya, dia melilit pada batang tumbuhan lain, atau jika kita berikan bambu atau kayu di dekatnya, maka sirih tersebut akan melilit pada kayu tersebut. Nah, ini yang dimaksud gerak tumbuhan atau gerak tumbuhnya tanaman sirih ini terjadi karena adanya sentuhan dengan tumbuhan lain. Gitu. Nah, ini dinamakan tropisme, gerak bagian tumbuhan yang disebabkan sentuhan atau akibat dari persinggungan. Bagaimana untuk gerak tropisme? Semua sudah jelas, kalian anak-anak bisa cek jawaban kalian yang kemarin, ada salahnya atau tidak. Jika tidak ada salahnya, anak-anak bisa tambahkan contohnya. Jika masih ada salahnya, anak-anak bisa perbaiki. Kita lanjut gerak yang kedua. Selain gerak tropisme, tadi ada gerak apa? Ya, ada gerak taksis ya. Gerak taksis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Anak-anak masih ingat apa itu gerak taksis? Gerak seluruh tubuh tumbuhan atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak taksis ini dibagi menjadi 2, ada yang taksis positif dan yang taksis negatif. Untuk yang taksis positif, itu gerakannya itu mendekati arah datangnya rangsangan. Untuk yang negatif, arah perpindahannya itu menjauhi arah datangnya rangsangan. Gerak ini dibagi menjadi 3. Akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama fototaksis. Sama seperti gerak sebelumnya. Tadi ada fototropisme. Foto itu cahaya. Berarti kalau taksis, nah gerak apa? Nih, di sini bisa ada gambar. Misalnya ini ada bakteri atau ada ganggang yang di dalam air yang lihat arahnya ini, arahnya ke kiri atau di sini ada sinar matahari, berarti arahnya itu dipengaruhi oleh datangnya cahaya. Nah, kalau mendekati begini berarti namanya fototaksis positif. Sedangkan kalau misalnya arahnya berbalik ke kanan, tidak ke kiri seperti ini, berarti fototaksis negatif. Gerak berpindahnya tempat organisme tingkat rendah karena rangsangan berupa cahaya. Ya, organisme tingkat rendah tadi bisa bakteri, bisa alga. Nah, bisa juga di sini contohnya adalah dari Euglena sp. Kita dulu kelas 7 pernah membahas itu. Atau bisa dari gerak paramecium. Nah, geraknya itu menggunakan bulu getar atau rambut getarnya. Nah, untuk yang alga itu tumbuhan tingkat rendah juga karena hanya bersel satu. Ya. Ini mendekati arah datangnya cahaya. Selanjutnya yang kedua adalah kemotaksis. Nah, kemotaksis namanya kemo. Anak-anak pernah dengar kemoterapi, kemo. Kemo itu berarti apa sih? Kemo itu kimia. Ya, di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Ya, di sini ada archegonium dan ada antheridium. Ini adalah contoh, yaitu pada tumbuhan lumut, di mana gamet jantan yang dikeluarkan dari antheridium itu mendekati pada archegonium. Ya. Di sini gamet jantan ini atau sel sperma dari lumut ini yaitu zat kimia ya. Zat kimia ini mendekati daripada sel dari betina yaitu archegonium. Nah, ini terjadi pada tumbuhan lumut. Jadi gerakannya itu dipengaruhi oleh datangnya zat kimia atau rangsangan zat kimia. Begitu.
Selanjutnya adalah galvanotaksis. Galvano. Di fisika pasti anak-anak sering dengar kata-kata galva atau galvano. Galvanotaksis. Galva itu maksudnya adalah listrik. Nah, di sini ada gambar ya, di sini ada gerak ada paramecium ya, di mana di sini diberi aliran listrik, airnya itu diberi aliran listrik, dan paramecium ini biasanya menuju ke kutub negatif dari sumber arus listrik. Jadi gerakannya ini dipengaruhi oleh muatan listrik ya. Karena gerak paramecium ini mendekati ke muatan negatif.